warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Jawa Kuno. Di sini saya akan menceritakan susuk kecantikan abadi penari ronggeng. Silahkan disimak ceritanya. Di sebuah desa tua yang terpencil, hidup seorang penari ronggeng bernama Laras. Terkenal karena kecantikannya yang memukau. Namun, pesonanya bukanlah anugerah alami, melainkan hasil dari susuk kuno yang ditanamkan oleh seorang dukun sepuh. Warga desa hanya berbisik-bisik ketika membicarakannya, sebab aura Laras terasa ganjil dan memancarkan hawa dingin. Setiap kali ia menari, angin seperti berhenti bergerak, dan para penonton terhipnotis oleh lengkokan tubuhnya. Tak ada yang berani bertanya dari mana ia mendapatkan kecantikan abadi itu, sebab rumor mengatakan bahwa susuk tersebut menuntut sesuatu sebagai penebusan. Laras sendiri menyimpan rahasia kelam di balik senyumnya yang anggun. Ia tahu kecantikan itu tidak datang tanpa harga, namun ia terlalu takut untuk menghentikan perjanjian tersebut karena tubuhnya akan menanggung akibatnya jika susuk tidak lagi diberi persembahan. Dulu, sebelum menjadi ronggeng terkenal, Laras hanya seorang gadis sederhana yang hampir tidak diperhatikan. Ia diabaikan oleh penonton dan sering dicemooh oleh pemain gamelan. Rasa rendah diri itu membuatnya mencari jalan pintas untuk menjadi seseorang yang dikagumi. Hingga suatu malam, seorang perempuan tua datang dalam mimpi dan memanggil namanya. Perempuan itu berwajah pucat dan berbicara dengan suara serak yang menusuk telinga. Ia menawarkan kecantikan abadi dan kepopuleran sebagai ronggeng desa. Ketika Laras terbangun, ia menemukan serpihan jarum emas di bawah bantalnya. Sejak hari itu, tubuh Laras mulai berubah secara perlahan. Kulitnya menjadi semakin cerah, matanya berkilau, dan senyumnya menawan. Namun, bersamaan dengan perubahan itu, bayangan gelap mulai mengikuti langkahnya. Bayangan itu muncul di sudut mata setiap kali Laras menari di panggung. Sekilas, terlihat seperti sosok perempuan yang menunduk dengan rambut menjuntai menutupi wajah. Ketika Laras menghentikan tarian, bayangan itu menghilang seperti asap. Namun, semakin hari semakin jelas bahwa sosok itu bukan sekedar ilusi. Dukun sepuh yang memasang susuk memperingatkan Laras bahwa setiap kecantikan abadi memiliki penunggu. Penunggu itu menjaga kecantikannya agar tidak memudar. Namun, penjagaan tersebut menuntut pengorbanan berupa energi kehidupan orang lain. Awalnya, Laras tidak peduli, sebab tidak ada yang benar-benar terjadi. Namun perlahan, orang-orang yang menonton tariannya sering jatuh sakit setelah pertunjukan, dan Laras hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Suatu malam, setelah pentas di pendopo desa, salah satu penonton dikabarkan meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan membiru, seolah energi hidupnya tersedot habis. Desa mulai resah dan menuding adanya kekuatan gaib yang mengancam mereka. Laras berusaha tenang, namun batinnya bergejolak hebat. Sebab sejak kematian itu, kecantikannya justru semakin memancar seperti bunga mekar. Setiap melihat cermin, ia merasakan hawa dingin mengalir di belakangnya. Sosok penunggu susuk semakin jelas, berdiri tepat di belakang tubuhnya. Perempuan itu tampak semakin kuat dan semakin menyerupai Laras sendiri. Senyumnya mengerikan, seolah menuntut lebih banyak kehidupan. Laras sadar bahwa ia telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Laras mencoba berkonsultasi kembali pada dukun sepuh. Tetapi lelaki itu menolak menemuinya. Ia mengatakan bahwa susuk itu bukan lagi dalam penguasaannya. Sekarang susuk itu sudah menjadi identitas yang lapar dan tidak bisa dihentikan. Satu-satunya cara untuk melepaskannya adalah dengan tumbal yang setara dengan permintaan susuk. Namun, Laras bukanlah seseorang yang rela mengorbankan nyawa. Ia hanya ingin menjadi cantik, bukan menjadi pembawa malapetaka. Ia menangis diam-diam setiap malam, mendengar bisikan halus memanggil namanya. Bisikan yang datang dari balik cermin kamar. Setiap malam, sosok itu mengetuk permukaan kaca seperti menggedor, seolah ingin keluar dan mengambil alih tubuhnya. Pada puncak festival desa,
Laras diminta menjadi penari utama. Semua warga hadir, memenuhi pendapa dengan lilin-lilin kecil yang menyala remang. Ketika gamelan berdentang, suasana menjadi mencekam. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap, dan udara berubah menjadi dingin. Laras mulai menari, namun tubuhnya terasa tidak sepenuhnya miliknya. Gerakannya terlalu halus, terlalu sempurna, seolah digerakkan oleh kekuatan lain. Penonton terpukau tanpa memalingkan mata. Beberapa mulai memucat, seperti kehilangan energi. Sosok penunggu itu muncul tepat di belakang Laras, menari bersamanya. Dan hanya Laras yang bisa merasakan jari-jari dingin itu menyentuh kulitnya. Saat tarian mencapai klimaks, lilin-lilin padam serentak. Pendapa gelap total, hanya suara gamelan yang berdentang semakin cepat. Di tengah kegelapan, Laras merasakan tubuhnya ditarik dengan paksa. Sosok penunggu itu menginginkan tempatnya sepenuhnya. Penonton mulai berteriak ketakutan, namun suara mereka seperti teredam. Laras mencoba berlari, tetapi kakinya kaku. Dalam kegelapan itu hanya terlihat bayangan dua sosok. Laras yang berusaha menjauh dan penunggu yang menyerupainya dengan wajah tanpa mata. Perempuan itu mengulurkan tangan panjangnya, meraih bau Laras, dan udara mendadak menjadi beku. Ketika cahaya lilin kembali menyala, Laras berdiri di tengah panggung dengan tubuh bergetar. Penonton yang pingsan mulai siuman, sementara beberapa lain muntah kelelahan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Laras. Matanya tampak lebih kosong, bibirnya terlalu kaku, dan tubuhnya terasa tidak alami. Ia tersenyum, tapi senyumannya itu tidak mencapai matanya. Seolah ada makhluk lain yang kini mengendalikan dari dalam. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa sosok asli Laras telah terseret ke dalam cermin di belakang panggung. Perempuan yang berdiri sekarang hanyalah wadah baru bagi penunggu susuk, dan kekuatannya kini jauh lebih besar. Ia menatap penonton seperti memilih mangsa berikutnya. Sejak malam itu, penari ronggeng bernama Laras menjadi semakin terkenal. Pertunjukannya selalu penuh, namun setiap selesai pentas ada saja penonton yang jatuh sakit. Desa mulai mencurigai, tetapi pesona Laras terlalu kuat untuk dilawan. Ia tampak seperti bunga paling indah di tengah kegelapan. Namun, tatapan matanya tidak pernah benar-benar hidup. Rumor menyebar bahwa wajah Laras kini jarang terlihat bercahaya di siang hari. Ia lebih sering menatap cermin dalam diam, seolah berbicara dengan sesuatu di balik kaca. Orang-orang menjauh, takut pada keanehannya. Namun, mereka juga tidak mampu berhenti mengagumi kecantikannya. Kecantikan yang terus memakan korban. Hingga pada suatu hari, seseorang bocah melihat refleksi aneh saat Laras berjalan melewati jendela. Refleksi itu tidak mengikuti gerakan tubuhnya, melainkan berdiri mematung dengan wajah penuh luka. Ketika bocah itu berteriak, Laras hanya tersenyum tipis. Desa akhirnya sadar bahwa sesuatu telah mengambil alih dirinya. Namun sudah terlambat, sebab susuk itu telah menyatu dengan tubuhnya. Setiap gerakannya kini membawa hawa kematian, dan setiap senyumannya menyimpan suara bisikan halus yang berasal dari balik cermin. Laras bukan lagi ronggeng yang cantik dan anggun. Ia telah menjadi pengabdi dari susuk yang tak pernah kenyang, dan kecantikannya yang abadi akan terus menuntut jiwa-jiwa baru.